Selanjutnya fraksi PAN. Oh, ada Teh Desi ya. Silakan Teh. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan pendapat fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dibacakan oleh saya Desi Ratnasari, MSc MPSI, A497, Jawa Barat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung ke tengahnya saja. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sekaligus negara maritim terluas di dunia dengan luas lautan yang mencapai 3.257.483 km persegi. Dengan jumlah tersebut sekitar 63% dari total luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Oleh karena itu, sektor pelayaran merupakan sektor yang krusial dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal tersebut mengharuskan pelayaran nasional diatur dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang aman, nyaman, aksesibilitas tinggi bagi seluruh warga Indonesia, terpadu, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, terjangkau, efektif efisien, tertib dan rendah resiko. Penyelenggaraan pelayaran nasional saat ini masih perlu dibenahi, yaitu terkait dengan biaya logistik yang tinggi dan tidak efisien, perlunya penguatan dan pemberdayaan pelayaran rakyat, pengelolaan manajemen dan tata kepelabuhan yang belum efektif, serta belum jelasnya peran kelembagaan, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta penegakan hukum di laut. Berdasarkan uraian tersebut, rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, selain untuk sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dipandang perlu diakomodir dalam rangka penguatan dan penyempurnaan undang-undang yang ada saat ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, setelah mengikuti dan mencermati berbagai dinamika terkait dengan pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian bersama, antara lain. Pertama, fraksi PAN berpandangan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran merupakan hal yang urgent sebagai respon terhadap perkembangan, kebutuhan, tantangan, serta pembenahan tata kelola di sektor pelayaran, seperti pengaturan, pengendalian, pengelolaan di sektor pelayaran, serta pengaturan, pengendalian, pengelolaan, pengawasan, keselamatan pelayaran, dan birokratisasi perizinan. Yang kedua, fraksi PAN berpandangan agar penerapan azas kabotage sebagai bentuk kedaulatan maritim dapat dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sektor maritim dan pelayaran domestik. Hal ini sekaligus dalam rangka mewujudkan keberpihakan pemerintah pada angkutan laut domestik. Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong industri pelayaran nasional agar mampu mendukung pemenuhan sistem logistik nasional yang andal dan berdaya saing. Yang ketiga, fraksi PAN berpendapat terkait penjagaan laut dan pantai, Sea and Coast Guard, sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 1 angka 59 pasal 276 ayat 1 dan ayat 2, pasal 277 ayat 1 dan ayat 2, fraksi PAN mendorong pemerintah agar menyegerakan peleburan Badan Keamanan Laut atau Bakamla dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP menjadi single entity atau satu lembaga. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi, peran, dan ketidakjelasan siapa sesungguhnya yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap penjagaan laut dan pantai Republik Indonesia. Yang keempat, PAN mendorong pemerintah agar pelayaran di Indonesia benar-benar menerapkan 4 aspek utama
yaitu aspek kedaulatan, aspek produktivitas dan ekonomi, aspek keselamatan, dan aspek keamanan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, fraksi PAN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses pembahasan RUU ini, serta mengakomodir aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga substansi RUU ini semakin melengkapi dan menguatkan komitmen bersama dalam upaya mewujudkan sistem pelayaran yang lebih baik. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU usul inisiatif Komisi 5 DPR RI atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pendapat fraksi Partai Amanat Nasional atas pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Semoga upaya dan ikhtiar kita yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting sekali kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 20 Mei 2024, pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Dr. Saleh Partaunan Daulay, MAG, MHUM, MA, Ketua, ditandatangani, dan Saudaraku Eko Hendro Purnomo, Esos, Sekretaris, ditandatangani. Teh sini tegas, lugas. Terima kasih Teh. Oh, dari NU Muhammadiyah kelar semua tadi itu. Terima kasih dari PAN.